Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini, ya, maupun perjalanan Nabi ketika bertemu dengan arwah para malaikat, arwah para anbiya, dan ketemu para malaikat di Aqsa, itu menunjukkan perjalanan keruhanian, bukan perjalanan fisik. Ya, jadi perjalanan ruhaniyah, ya, perjalanan keruhanian, karena bertemu para nabi yang sudah, ya, yang sudah ruhaniyah, bertemu para malaikat secara rohani. Jadi perjalanan ruhaniyah. Tapi apakah fisik beliau juga ikut? Nah, sekarang kalau kita lihat dalam kajian tasawuf, ya, fisik ini ada apa tidak? Ya kan? Ya. Tubuh ini kan hakikatnya nggak ada. Tubuh ini hanya bayang-bayang. Ya. Hakikat tubuh ini nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Ya Allah, dapat bersama-sama menghadiri acara manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam manaqib ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang ada hajatnya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Begitu juga saudara-saudara kita, ikhwan kita yang sudah mendahului kita, yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka semua diampunkan Allah segala dosanya dan dilapangkan di alam kuburnya. Ala hazimiyah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bulan ini kita masih berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini sudah menjadi satu kebiasaan kita selalu memperingati satu peristiwa yang pernah dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita sebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka di bulan ini di mana-mana kita menghadiri atau menyaksikan, mendengar peringatan Isra Mi'raj oleh saudara-saudara kita di masjid-masjid atau di mushola ataupun di kantor. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa besar. Saya katakan peristiwa yang besar karena memang pertama tidak ada yang memperagakan seperti yang dilakukan oleh Rasul SAW selain beliau sendiri. Yang kedua, peristiwa itu dicantumkan Allah di dalam Al-Quran. Kalau peristiwa Isra-nya tersebut di dalam surat Al-Isra ayat 1, dan sedangkan peristiwa Mi'rajnya tersebut di dalam surat An-Najmi. Jadi artinya kedua peristiwa itu atau Isra dan Mi'raj itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk buat manusia. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk buat manusia.
Isra Mi'raj tercantum dalam Al-Quran, dan Al-Quran menjadi petunjuk buat manusia, berarti Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk untuk anak manusia. Nah, pertanyaan yang perlu kita telusuri adalah apa petunjuknya. Kalau cerita kronologisnya sudah sering kita dengar, ya. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra itu disebutkan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Berangkat dari Masjidil Haram hingga sampai ke Masjidil Aqsa. Dan dari Masjid Aqsa itu beliau naik ke langit 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya hingga ke Sidratil Muntaha dan langsung bertemu dengan Allah. Itu kisahnya atau ceritanya seperti itu. Pada tahun-tahun yang lalu saya pernah menyampaikan Isra Mi'raj dalam pandangan syariat dan tarekat. Secara pengertian syariatnya, pelaku Isra Mi'raj itu adalah pertama Nabi Muhammad, dan yang kedua Jibril, yang ketiga Burak. Berangkatnya dari Haram menuju Aqsa. Haram di Mekah, Aqsa di Palestina. Dua-duanya ini adalah di bumi. Bumi itu nyata. Nyatanya sampai sekarang Masjid Haram masih ada di Mekah. Masjid Aqsa masih ada di Palestina. Ini artinya perjalanan yang nyata. Yang nyata dalam kajian agama kita disebut syariat. Ya. Karena syariat itu perbuatan tubuh. Nah, jadi artinya Nabi Muhammad menjalani peristiwa Isra Mi'raj itu dari Haram ke Aqsa, itu artinya melakukan perjalanan yang nyata di bumi. Kemudian dari Aqsa barulah naik ke langit. Dari langit 1 sampai langit ke-7 hingga sampai ke Sidratil Muntaha. Dan ketemulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya perjalanan yang ghaib. Ya. Karena langit itu ghaib. Berarti Nabi itu ketika menghadap Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj menempuh dua perjalanan. Perjalanan zahir di bumi dan perjalanan ghaib di langit. Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa ketika kita akan menghadap Allah mesti menempuh dua perjalanan itu. Perjalanan zahir syariat dan perjalanan batin hakikat. Nah, jadi kalau hanya sekedar syariatnya saja, ya nggak ketemu Allah. Ada ya. Nah, sebab yang syariat itu adalah perbuatan zahir, perbuatan tubuh. Nah, diisyaratkan dari Haram ke Aqsa. Makanya perlu naik ke langit. Perjalanan yang ghaib. Artinya kita kalau ingin bertemu dengan Allah mesti menempuh dua macam perjalanan itu, yaitu perjalanan syariat zahiriyah dan perjalanan hakikat batiniyah. Itu satu pandangan secara syariatnya. Secara tarekatnya, Nabi SAW ketika akan menghadap Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, pertama ketemu Jibril dulu. Nah, sebelum berangkat ketemu Jibril dulu. Siapa itu Jibril? Jibril adalah malaikat.
Dan pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu, Jibril berperan sebagai pembimbing Nabi. Membimbing Nabi untuk menempuh perjalanan menuju Allah. Nah, secara tarekat, kita juga harus ada pembimbing yang kita sebut dengan guru mursyid. Maka kalau kita ingin berjumpa dengan Allah dalam konteks tarekat, mesti ada pembimbing. Cari guru pembimbing dulu. Nah, setelah ketemu pembimbing atau guru mursyid, nah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu apa yang dilakukan Jibril? Membelah dada Nabi. Dikeluarkan jantungnya. Lalu dibersihkan. Dada lambang fisik, ya. Jantung lambang hati. Fisik zahir, hati batin. Untuk apa? Untuk dibersihkan. Berarti kita harus bersih zahir dan batin. Nah, mungkin kita akan ketemu Allah kalau tidak bersih zahir dan batin. Nah, apa pengertian secara tarekat? Ketika kita sudah bertemu guru mursyid atau pembimbing, maka kita minta talqin zikir. Nah, jadi belah dada itu ibaratnya talqin zikir. Ya. Jadi kita minta diajar dulu. Ya. Makanya kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah untuk mendapatkan seorang guru pembimbing yang dapat membawa ruhaniyahnya usul kepada Allah. Jangan kau tinggalkan dia sebelum ruhmu dibawanya menghadap kepada Allah. Artinya ketika kita sudah bertemu guru pembimbing, jangan ditinggalkan sebelum kita mendapatkan talqin zikir terlebih dahulu. Atau yang kedua, jadi dalam pandangan tarekatnya, belah dada itu artinya talqin zikir. Setelah dibelah dada dan dibersihkan dan dikembalikan seperti semula, lalu kemudian Jibril mendatangkan seekor burak. Di mana burak ini merupakan tunggangan para nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Burak itu kendaraan para nabi sebelumnya. Dan burak ini satu kendaraan yang berbeda dengan yang lain. Ya. Kenapa berbeda? Karena ketika dia naik bukit, kaki depan memendek, kaki belakang memanjang. Kalau turun bukit, kaki depan memanjang, kaki belakang memendek. Itu artinya datar. Nah, tidak pernah, ya walaupun naik seperti mau kebalik ke belakang enggak, walaupun turun, walaupun seolah mau terjungkal ke depan enggak juga, datar. Walaupun naik datar, turun datar. Apa yang disebut dengan datar? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir hatimu menjadi tenang. Nah, makanya setelah kita talqin zikir, kita dikasih kendaraan. Seperti halnya Nabi setelah dibelah dadanya, dikasih kendaraan burak. Nah, kalau pandangan tarekatnya apa? Kendaraan setelah talqin zikir, kita dikasih kendaraan dengan zikir jahar, kalimah la ilaha illallah. Nah, ternyata memang kalimah la ilaha illallah inilah yang menjadi tunggangan para rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Adam turun bawa la ilaha illallah. Idris turun bawa la ilaha illallah.
Sulaiman alaihissalam turun bawa la ilaha illallah semua. Nah, ini maknanya bahwa burak itu tunggangan para nabi sebelumku, kata Nabi. Jadi itu kalimah la ilaha illallah. Tapi masalahnya kalimah la ilaha illallah atau tauhid, nah itu sudah ditinggalkan orang pada masa itu, tidak dipakai lagi. Orang banyak sudah nyembah berhala, nyembah api, ya, nyembah patung, gitu ya. Jadi artinya orang sudah meninggalkan kalimat tersebut. Makanya diistilahkan dalam riwayatnya, ketika Jibril mengambil burak itu dari taman burak dalam surga, dilihat oleh Jibril ada seekor burak yang kurus dan bersedih. Nah, sehingga dibawalah burak yang kurus ini oleh Jibril. Sampai di depan Nabi, si burak ini minta janji dulu kepada Nabi sebelum Nabi naik ke punggung burak. Nah, tadi kan sudah dibacakan dia menghobahnya. Apa janjinya? Kalau akan masuk surga nanti, jangan tunggangi burak yang lain selain saya sendiri. Nah, kan itu janjinya. Ya Muhammad, kalau kau sudah naik punggung saya, ketika kau akan masuk surga, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Nabi pun setuju. Sebagai bukti persetujuan itu, si burak ini meminta kepada Nabi untuk meletakkan tangannya di atas punggung burak. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung burak, si burak gembira, senang. Saking senangnya, saking gembiranya, sampai badannya gemuk, tinggi besar. Apa maksudnya ini? Ketika kalimah la ilaha illallah ini tidak diamalkan orang lagi, tidak dipakai lagi, ya, menjadi kurus istilahnya. Ya. Tapi si burak minta, kalau kau sudah naik punggung saya, ketika akan masuk surga, jangan tunggang burak lain selain saya. Inilah maknanya, la ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci pembuka surga. Tidak ada yang bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Lalu si burak minta kepada Nabi untuk meletakkan tangannya di atas punggung burak. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung burak, si burak tadi senang gembira. Saking senangnya badannya gemuk besar. Artinya apa? Nabi SAW mendakwahkan kalimah la ilaha illallah itu dalam waktu yang relatif singkat. Hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tersebarlah kalimah itu ke seluruh jazirah Arab. Bahkan sampai ke Persia, sampai ke Romawi, di luar jazirah Arab. Nah, jadi artinya ibarat mencacahkan tangan di punggung burak hanya sebentar. Ya, burak tadi gemuk, artinya Nabi SAW mendakwahkan kalimat tauhid ini dalam waktu yang relatif singkat. Hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari tersebar ke seluruh jazirah Arab, gemuk lagi. Ya. Itu isyaratnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau kita lihat dalam pandangan tarekat. Jadi perjalanan menuju Allah itu melalui amaliyah tarekat. Yang kedua, mari kita lihat dalam pandangan hakikat dan ma'rifat. Nah, makanya saya katakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk. Ya. Orang kadang-kadang
memahaminya, apakah yang berangkat itu ruh dan jasad, apakah ruhnya saja, apakah mimpi. Saya pikir tidak penting bagi kita itu. Ya, tidak penting bagi kita untuk memperbincangkan itu. Kenapa? Karena sudah disebutkan Allah dalam Al-Quran. Apakah jasadnya berangkat, ruhnya berangkat, terserah. Ya, yang jelas itu sudah tercantum dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah petunjuk, maka Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk. Nah, yang penting bagi kita adalah mencari mana petunjuknya. Ya, bisa saja ceritanya seperti ya yang saya dikemukakan ya tadi, kronologisnya itu kan perjalanannya. Nah, sekarang petunjuknya mana? Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjid Aqsa, ketemu siapa? Arwah para anbiya. Ya, bertemu para malaikat. Jadi ditunggu oleh para malaikat dan ketemu dengan arwahnya para anbiya di Masjid Aqsa. Para anbiya yang bertemu Nabi ketika Isra Mi'raj itu masih hidup apa sudah meninggal? Sudah meninggal, berarti dalam ruh. Nah, jadi di alam arwah. Jadi ruhnya yang ketemu di sana. Ya. Nah, lalu kemudian berangkatlah ke langit 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ketemu Allah. Nah, kalau kita bicara ketemu Allah, Allah itu ada di mana? Ya. Apakah harus kita naik ke langit planet sana? Ya, alangkah jauhnya Allah itu. Padahal Allah sendiri sudah memberikan informasi melalui ayat-ayat Al-Quran bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu terlebih hampir dari urat nadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri kenapa kau tak lihat? Kalau bahasa tasawufnya, aku ada di dirimu, kenapa kau nggak tahu? Ya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini, ya, maupun perjalanan Nabi ketika bertemu dengan arwah para malaikat, arwah para anbiya dan ketemu para malaikat di Aqsa, itu menunjukkan perjalanan keruhanian, bukan perjalanan fisik. Ya, jadi perjalanan ruhaniyah. Ya, perjalanan keruhanian, karena bertemu para nabi yang sudah ruhaniyah, bertemu para malaikat secara rohani. Jadi perjalanan ruhaniyah. Tapi apakah fisik beliau juga ikut? Nah, sekarang kalau kita lihat dalam kajian tasawuf, ya, fisik ini ada apa tidak? Ya kan? Ya. Tubuh ini kan hakikatnya nggak ada. Tubuh ini hanya bayang-bayang. Ya. Hakikat tubuh ini nggak ada. Yang ada bayang-bayang. Nah, Nabi itu kalau beliau di siang hari di sinar matahari, beliau nggak punya bayang-bayang. Beda dengan kita. Kalau kita ini ada bayang-bayang. Nabi itu tak punya bayang-bayang. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau bicara tubuh sebagai bayang-bayang, ya, wujud bayangan namanya. Dalam konteks kajian tasawuf ada yang disebut dengan angkat jasad kepada ruh. Ya.
Kalau kita ini kan angkat ruh kepada jasad. Di mana jasad kita ada, ruh kita ikut di situ. Ya. Tapi bagi mereka yang sampai ke makomnya, angkat jasad kepada ruh. Di mana ruhnya ada, jasadnya ikut. Apa buktinya? Mungkin banyak kisah atau cerita-cerita yang disampaikan oleh guru-guru kita untuk menggambarkan bagaimana yang disebut dengan angkat jasad kepada ruh. Ruhnya berangkat, ruhnya ada, jasad ikut. Karena itu bayang-bayang. Yang asli kan ruhnya, jasad kan bayang-bayang. Ada sebuah kisah, ya, dulu kejadian di kampung. Di kampung saya itu ada namanya pekan. Pekan itu kalau bahasa kita di kota ini pasar tempel. Ada ya. Dalam sepekan itu 2 kali pasarnya, pasar tempelnya. Hari Ahad dengan hari Rabu waktu itu. Jadi pada hari Rabu itu ada tukang cukur. Ya, udah biasa dia nyukur lah gitu. Dari rumah dia sudah bawa kursi lipat itu sama alat-alat cukurnya. Mulailah dia membentangkan ya alat-alat cukurnya itu dan siap untuk mencukur. Tiba-tiba datang seseorang minta dicukur. Ya. Orang yang minta dicukur ini rambutnya gondrong sampai ke bahu. Ya. Dia minta supaya digundulin. Bukan digunting pendek, bukan. Tapi dicukur digundulin. Kalau bahasa Jepangnya bacukurata. Ya kan cukur rata. Digundulin. Ya oleh tukang cukur itu digundulkan lah. Nah, mulailah dari sebelah kanan sudah gundul. Tinggal sebelah lagi. Jadi yang sebelah ini sudah nggak ada rambutnya lagi. Nah yang sebelah masih panjang rambutnya. Baru saja selesai sebelah, orang yang dicukur ini ngomong sama si tukang cukur. Pak, tunggu dulu. Jangan diteruskan dulu. Kenapa? Saya lihat itu orang yang sedang wukuf di Padang Arafah, sekarang sedang kebakaran. Ya. Api membubung. Saya akan datang untuk membantu mereka. Si tukang cukur ini bengong. Masa iya? Orang ada di kampung sini lagi cukuran kok mau membantu orang yang kebakaran di Arafah. Arafah Mekah, itu maksudnya bukan Arafah Haji Menang, bukan. Arafah Mekah, orang lagi wukuf di Arafah. Nah, nanti kalau saya tidur katanya jangan dibangunin. Oh iya, kata tukang cukur. Dak, Pak. Langsung dia tertidur. Ya, si tukang cukur itu nunggu aja. Setengah jam kemudian, nah, baru dia bangun lagi. Udah katanya, udah selesai, api sudah padam katanya. Nah, si tukang cukur itu bengong aja ini ceritanya, ini benar apa enggak ini ya. Nah, tapi ya daripada ya menelusuri lebih jauh ya udah percaya aja lah. Ya. Dia ceritalah bahwa di Padang Arafah orang sedang wukuf dan mereka terjadi kebakaran, tendanya kebakaran. Ya, sudah banyak orang yang berusaha memadamkan api, belum juga padam. Tapi beliau datang di situ ikut memadamkan api itu. Alhamdulillah saya tinggalkan tadi, katanya sudah padam apinya. Zaman itu orang ke Mekah itu 3 bulan, Pak. Pakai kapal laut. Nah, setelah 1 bulan kemudian, ya, rupanya ada orang kampung si tukang cukur itu baru pulang dari haji dari Mekah itu. Datanglah dia silaturahim. Ya namanya orang baru pulang dari Mekah, Pak. Beda orang ke Mekah zaman dulu dengan zaman sekarang, Pak. Kalau zaman dulu kan orang jarang ke Mekah. Dan tidak ada HP, nggak ada. Ya, kalau sudah turun dari rumah itu sudah dianggap sudah selesai,
Sudah dianggap kalau pulang ya syukur, nggak pulang sudah ikhlas lah itu. Maka turun dari rumah itu diazanin dulu itu. Nah, kemudian berduyun-duyun lah orang kampung mengantarkan. Nah, kalau zaman sekarang kan kadang-kadang nggak ketahuan, orang baru pulang aja itu dari Mekah itu. Apalagi kalau sudah kedua tiga kali dia Mekah, kadang-kadang riungan juga enggak. Ya, tiba-tiba kita nelpon, oh maaf saya lagi di Mekah katanya gitu. Nggak ada HP. Zaman dulu nggak ada HP. Nah, beda cerita pulanglah orang kampungnya itu dari Mekah. Ya, ceritalah orang yang baru pulang dari Mekah tadi, bahwa pada saat kami wukuf dulu katanya, Masya Allah, kebakaran kami katanya. Ya, tenda kami kebakaran. Kami sudah berusaha untuk memadamkan api katanya, tapi enggak juga padam katanya. Untung ada satu orang datang yang gundul sebelah katanya. Jadi ada Nadia lah itu katanya yang masuk ke dalam itu sambil nyiram api itu katanya. Kayaknya sudah tahan api dia itu kan. Masuk ke apa namanya ke dalam api itu dia siram semua. Alhamdulillah padamlah api itu. Nah, ketika orang berpulang Mekah cerita bahwa yang memadamkan api itu ada seseorang yang gundul sebelah katanya. Ingatlah tukang cukur ini tadi. Oh iya ya, dulu waktu saya mencukur ada yang sedang masih gundul sebelah, dia ngomong mau memadamkan api yang kebakaran di Arafah. Berarti benar ceritanya itu. Nah, ini kan. Nah, jadi bukan dongeng, bukan, benar ceritanya. Dan orang di sana ngelihat betul ada tubuhnya sedang memadamkan api itu. Ada. Sementara ada tubuhnya yang sedang tidur di kursi tukang cukur itu. Nah, ini yang disebut dengan angkat jasad kepada ruh. Lagi orang biasa saja bisa seperti itu, apalagi Rasulullah. Jadi nggak heran, kalaupun jasadnya juga ikut di sana, berangkat Isra Mi'raj. Kenapa? Karena jasad ini ibaratnya bayangan, dianggap nggak ada. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, bagi kita tidak penting bagi kita memperbincangkan apakah berangkat ruh dan jasadnya, apakah ruhnya saja, apakah mimpi. Ya, saya kira tidak begitu penting, gitu ya. Yang penting kita sudah yakin, percaya bahwa itu adalah suatu kejadian yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Nah, sebagai orang yang beriman, nah kita percaya bahwa ya betul-betul terjadi gitu. Tapi apakah jasadnya dengan ruh, apakah ruhnya saja, wallahu a'lam. Kita tidak sampai ke situ bicara. Nah, yang kita ingin gali itu petunjuknya apa? Nah, ini yang jadi yang penting bagi kita itu petunjuknya apa? Ya, supaya kita bisa ikuti dalam kehidupan kita keseharian. Ya. Selalu setiap ayat Al-Quran itu pasti ada petunjuknya. Jadi kita jangan terbuai kita dengan ceritanya saja, tetapi mari kita coba mencari, kita gali petunjuknya mana. Sebab petunjuknya itulah yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita coba perhatikan dalam pandangan hakikat dan ma'rifat, ya, dengan tidak mengabaikan ya pengertian syariat dan tarekatnya tadi, berangkatnya dari mana? Dari haram. Di haram itu ada apa? Ada Baitullah, ada Ka'bah. Ya. Menuju ke mana? Menuju ke Aqsa. Aqsa itu apa? Masjid yang jauh. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau kita menuju Allah, Allah itu bukan seperti manusia, bukan. Allah itu bukan jirim, bukan jisim. Allah itu laisa kamitsli syai'un. Tak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Dan dia tidak membutuhkan tempat. Ya, tidak seperti makhluk butuh tempat. Ya. Bisa di atas, bisa di bawah, bisa di kiri, di kanan. Itu kita. Kalau Allah tidak.
belum jadi alam ini Allah sudah ada. Nah, jadi Allah itu sudah ada sebelum alam ini jadi. Ya, jadi artinya apa? Allah tidak menempati satu tempat. Jadi dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Kenapa? Kalau kita katakan dia ada di atas, itu satu posisi. Kalau kita sudah tunjuk satu posisi, dia ada di atas, berarti dia nggak ada di bawah. Sedangkan Allah itu ada di atas, ada di bawah. Maka disebut tidak di atas, tidak di bawah. Kalau kita sebut, oh dia ada di kanan. Ini satu posisi. Kalau kita sudah sebut ada di kanan, berarti dia sudah nggak ada di kiri. Sedangkan Allah ada di kanan, ada di kiri. Maka disebut tidak di kanan, tidak di kiri. Kalau kita katakan dia ada di luar, berarti nggak ada di dalam. Padahal Allah ada di luar, ada di dalam. Ada ya? Maka disebutlah Allah itu tidak menempati jihad 8. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Lalu di mana? Muhitul lil alamin. Meliputi alam. Nah, kalau Allah itu meliputi alam, mana alam? Diri kita ini kan alam. Jadi meliputi alam. Ya. Nah, kalau kita coba untuk menelusuri gitu ya, maksudnya apa? Nabi kan Isra Mi'raj itu menghadap Allah, yang Allah itu tidak menempati jihad 8 tadi. Dan Allah itu sangat dekat dengan kita. Maka kita tidak bisa katakan Allah itu ada di langit sana. Lagi-lagi ini adalah sebuah isyarat. Sebuah petunjuk. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kamu tidak lihat? Aku ada di dirimu, kenapa kau enggak tahu? Irji'i ila rabbiki. Sekarang kau kembalilah ke Tuhanmu itu. Tuhanmu itu ada di mana? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih hampir dari urat nadimu. Berarti ada di diri kita. Nanti kan? Carilah Tuhanmu itu di dirimu sendiri. Gitu. Jangan mencari Tuhan di luar dirimu. Nah, kalau begitu, mari kita lihat apa yang ada di diri kita ini. Nah, diri kita ini kan diibaratkan sebagai alam. Yang kan disebut dengan alam shaghir. Alam terkembang itu alam kabir. Tetapi diri manusia disebut alam shaghir. Kenapa disebut alam shaghir? Karena secara hakiki apa yang ada di alam kabir itu ada di diri kita manusia ini. Bicara langit ada di sini. Bicara aras, kursi, surga, neraka ada di diri kita. Bicara sungai ada, tumbuh-tumbuhan ada, bebatuan ada. Laut pun ada di diri kita cukup. Bebatuan misalnya ada batu ginjal, ada batu ampedu, kan banyak. Ada bebatuan itu. Ya. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Bukankah bulu-bulu itu tumbuh-tumbuhan semua itu? Nah, bulu-bulu yang ada di diri itu tumbuh-tumbuhan semua. Ya. Tapi ada yang tumbuh di kepala, ada tumbuh yang lain tempatnya, di kaki ada. Ya. Yang tumbuh di kepala kalau pas kemarau misalnya, ya rumput-rumputnya malah gosong, nggak ada gundul. Maka dia heran kita kalau ada orang kepala botak, rumputnya sudah nggak ada. Ya. Artinya ada di diri kita. Nah, coba cari di diri kita ini. Petunjuk Isra Mi'raj itu kita arahkan coba ke diri kita sendiri. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Aqsa. Di Haram ada apa? Ada Baitullah. Mana Baitullah? Qalbul mu'minin Baitullah. Kalau begitu berangkatnya dari hati kita. Mana Aqsa? Masjid yang jauh. Mana yang jauh? Nah ini.
jasad kita ya. Artinya apa? Menjalankan syariat lahiriah. Dimulai dari kemauan hati, lalu dibawa ke tubuh. Nah, makanya disebut oleh Isra itu sholat. Kenapa? Peragaan, pelaksanaannya sholat. Gitu. Ada kemauan hati kita, lalu tubuh kita bawa untuk sholat. Maka disebut sholat itu sebagai oleh Isra Mi'raj. Kenapa? Karena pelaksanaan dari kronologi Isra Mi'raj itu secara hakiki itu ada di dalam sholat. Nah, orang melaksanakan sholat itu mulai dari hatinya dulu. Ya, hatinya mau melaksanakan. Itu Baitullah. Haram. Apa itu haram? Haram yang lain. Maka disebut haram itu apa? Ada haram mengaku-ngaku. Kalau sudah sampai ke situ itu haram mengaku-ngaku. Akulah yang kuasa, akulah yang hebat, aku yang pintar, aku yang berilmu. Itu diharamkan. Ya, yang tahu Allah, yang hidup Allah, yang kuasa Allah, yang kehendak Allah. Nah, jadi diharamkan kita ngaku-ngaku ada kita. Gitu. Nah, dari kemauan hati kita, maka bawalah tubuhnya sholat. Nah, makanya dari haram ke aqsa. Isyarat. Gitu. Nah, jadi haram di hati kita, qalbul mu'minin baitullah. Berangkatlah dari situ, lalu bawalah tubuh itu untuk menghadap Allah begitu. Banyak orang tahu dia kalau sholat itu wajib, itu kan. Kalau tinggalkan berdosa, tapi kena hatinya nggak mau, nggak berangkat. Maka berangkatnya dari haram, begitu. Haram itu ada Baitullah di situ, berada di hati. Bawalah ke tubuh. Gitu. Ini artinya dalam perjalanan syariat. Ya. Nah, ketika sudah selesai perjalanan syariat ke Aqsa, ini ketika kita melaksanakan syariat itu kan gangguan banyak. Maka perjalanan Isra Mi'raj diperagakan banyak gangguan, banyak cobaan. Di perjalanan ada nenek-nenek, ya, nenek-nenek, tapi perhiasannya lengkap. Ya. Pakai liontin, pakai kalung, pakai gelang. Gelangnya bukan hanya di tangan, sampai di kaki juga ada gelang. Ya, nama nenek-nenek, make up-nya tebal, bibirnya merah. Manggil-manggil, Muhammad, Muhammad. Ada ya. Ya. Bisurah ya Muhammad la taltafir, kata Jibril. Cepat aja Muhammad, jangan tengok-tengok dia. Nah, sudah lewat. Lalu Jibril tanya, kamu tahu nggak si nenek itu siapa? Nggak tahu ya Jibril, kata Nabi. Itu iblis. Dia memperagakan kondisi dunia ini sekarang sudah jadi nenek. Tetapi walaupun dia nenek, perhiasannya lengkap. Nah, inilah dunia. Dunia ini sudah jadi nenek apa? Tapi perhiasannya lengkap, ada komputer, ada HP, macam-macam. Artinya perkembangan teknologi begitu tinggi, begitu pesat, begitu ya. Ini perhiasan dunia yang sudah jadi nenek ini. Kita jangan tertipu dengan dunia ini, Pak. Ya, semakin lama dunia ini semakin tua, semakin jadi nenek. Tetapi perhiasannya semakin lengkap. Nggak usah jauh-jauh lah. Ini Mbah Sugimin. Ya. Dulu di sini belum sendiri, nggak ada masjid ini kan, Pak. Ya, masih sepi dulu. Ya, belum ada apa jalan yang kayak sekarang ini. Tapi sekarang alhamdulillah masjid sudah ada. Dulu nggak ada lampu, nggak ada. Bahkan beliau cerita itu malah nggak punya lampu kalau malam, ya Pak ya. Nah, nggak pakai lampu dulu. Tapi sekarang masjid sudah megah, lampu terang, jalan sudah bagus. Nah, inilah perhiasan. Ya. Banyak orang tertipu dengan perhiasan dunia ini.
Dikiranya gadis cantik, nggak taunya nenek-nenek, Pak. Nah, hati-hati, gitu ya. Nah, inilah perjalanan syariat. Ya. Jangan sampai kita tertipu dengan perjalanan syariat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, makanya ketemulah di Masjid Aqsa itu arwahnya para anbiya. Ketemulah dengan para malaikat. Artinya orang-orang baik, orang-orang soleh. Nah, semestinya begitu kita sudah menjalankan syariat ini, kita menjadi orang baik, gitu. Ya, baik terhadap diri sendiri, baik terhadap orang lain. Nah, makanya para aulia, para anbiya itu kan orang-orang baik, orang-orang soleh. Ya, para malaikat itu kan orang baik. Ya, makhluk Allah yang baik, gitu. Nggak pernah malaikat itu berbuat jahat. Nah, mestinya kalau kita sudah menjalankan sholat, walaupun secara syariat, maka kita akan tampil sebagai hamba Allah yang baik. Ya. Suka nolong orang, tidak mau membuli-buli orang, tidak mau menjelek-jelekkan orang. Gitu ya. Nah, suka kita untuk berbuat baik kepada siapa saja. Apakah sesama muslim, apakah dengan saudara kita yang non-muslim, tidak apa-apa. Berbuat baik namanya, gitu ya. Nah, inilah perjalanan. Jadi artinya ketemulah dengan para arwahnya, para anbiya, para mursalin, para malaikat. Artinya begitu kita sudah menjalankan syariat yang dimulai dari hati kita, tampil ke permukaan secara syar'i, maka dari haram ke aqsa, gitu ya. Maka kita akan menampilkan dalam hidup kita ini penampilan yang baik. Saya bilang tadi suka nolong orang, ada kesalahan suka memaafkan kesalahan orang, tidak mencari-cari kesalahan orang. Ya, kalau ada rezeki kita bantulah orang lain. Itu namanya kebaikan-kebaikan. Akan tampillah kita menjadi orang yang baik seperti para aulia, para syuhada, para solihin, seperti para anbiya, para mursalin, ya, atau para malaikat, selalu berbuat baik. Ya. Tapi apakah sudah sampai kita kepada Allah? Belum, Pak. Maka serajin-rajin kita menjalankan ibadah syariat lahiriah, gitu ya, itu belum sampai kita kepada Allah. Kenapa? Karena syariat lahiriah itu adalah aturan-aturan. Nah, kapan kita bisa ketemu Allah? Kalau tubuh kan nggak pernah ketemu Allah, enggak. Yang ketemu Allah itu ruh, gitu ya. Ya, kalau tubuh kita nggak ketemu Allah. Ya, yang ada kebaikan-kebaikan yang kita tampilkan dalam kehidupan kita. Nggak ada dendam, gitu. Nggak ada membuli-buli, menjelek-jelekan orang, enggak. Ada. Kapan kita bisa ketemu Allah? Ketika kita sudah mi'raj, naik. Nah, dari haram, dari aqsa naik lagi ke langit. Mana langit? Kalau kita pahami langit itu ada di sana, ya, yang jauh di sana, alangkah jauhnya Allah itu. Lagi-lagi wahwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Ya, jadi ketemu Allah, ketemu di mana? Di diri kita inilah. Ya. Jadi kalau mau ketemu Allah, carilah di diri kita sendiri. Tapi kan naik langit 1, 2, 3 dan sampai Sidratul Muntaha. Bagaimana dengan hadis qudsi? Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran, kata Allah dalam hadis qudsi. Saya bangun sebuah istana di dalam tubuh Adam itu, gitu, yang kuberi nama As-Sudur. Ini langit pertama. Di atas sudur itu apa? Qalab, langit kedua. Dalam qalab ada saqab, yang ketiga. Dalam saqab ada lubban, yang keempat. Ya. Jadi ada sudur, ada qalab, ada fuad, ya, fuad yang ketiga. Ada saqab, ada lubban, yang kelima. Jadi langit pertama namanya sudur, yang kedua namanya qalab, yang ketiga namanya fuad, yang keempat namanya saqaf, yang kelima namanya lubban. Naik ke langit yang keenam yang disebut dengan sir.
Naik ke langit yang ketujuh, namanya Sirusir. Nah, disitulah langit yang ketujuh. Di atasnya itu ada nur yang kedelapan, Sidratil Muntaha. Sesudah nur ada aku, kata Allah. Di atasnya itu ada aku. La ilaha illa ana, yang tak ada Tuhan selain aku. Nah, jadi kita menelusuri ya, dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dari sudur, qalab, fuad, saqab, luban. Masuk ke sirusir, sampailah ke nur, Sidratil Muntaha. Nah, barulah kita ketemu Allah begitu. Di lapis yang ke-9. Nah, di mana? Ya di diri kita ini. Sidratul Muntaha itu artinya kesadaran tertinggi. Ya. Kesadaran yang tertinggi. Maka masuk ke sir dulu, kemudian sirusir, lalu sampai ke nur. Nah, makanya kata Jibril alaihissalam, begitu sampai Sidratul Muntaha, saya hanya bisa mengantar kamu di sini. Untuk selanjutnya hanya kau yang menghadap Allah. Artinya apa? Begitu kita akan masuk ke alam ma'rifat, menghadap kepada Allah, siapapun gak boleh dibawa. Ya. Selain hanya ada zat dan sifat, Muhammad dan Allah. Sifat dan zat. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Sifat berhadapan dengan zat. Yang lain tinggal. Tidak ada lagi dirimu. Tak ada lagi kau yang tahu. Tak ada lagi kau yang mengerti, engkau yang berilmu. Enggak ada. Ya. Jangankan orang lain, diri kita sendiri nggak boleh dibawa masuk, Pak. Yang ada hanya zat dan sifat. Allah dan Muhammad. Bertemulah sifat dengan zat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini apa namanya? Ungkapan sifat kepada zat. Ketika ketemu zat. Lalu kemudian kata Allah apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab oleh zat untuk sifat. Kapan kita terapkan itu? Di dalam sholat. Makanya sholat itu mi'rajul mu'minin. Kata. Mi'ratnya si al-mu'min. Siapa si al-mu'min? Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama itu ruh kita. Al-mu'min kedua itu nama Allah. Jadi ruh kita cerminan daripada Allah. Nah, kalau sudah kita pahami dalam konteks kajian hakikat dan ma'rifat, ternyata bertemu Allah itu bukan di langit sana, di diri kita sendiri. Telusuri itu. Mulai dari sudur, lapis pertama. Nah, makanya miftahus sudur, kunci pembuka hati. Hati lapis pertama. Kesadaran di tingkat dasar. Ya. Kesadaran kita bahwa kita ini orang nggak ngerti, yang ngerti itu Allah. Kita nggak tahu, yang tahu itu Allah. Mulailah kita belajar, mulailah kita bertanya. Sehingga itu istilahnya kita berada di lapis pertama. Ketemu Adam di situ. Mana Adam? Ini Adam. Jasad ini Adam namanya. Ya, Allah, Muhammad, Adam. Nah, di lapis pertama. Kita jalankan syariat. Syariat siapa? Syariat Muhammad. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau sudah kita jalani di lapis pertama, masuklah kita ke lapis kedua. Sudah sudur, qalab. Qalab itu bolak-balik. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Tapi sudah
Ya, menelusuri jalan yang baik. Masuk lagi ke lapis yang ketiga, fuad. Ya, jadi mulai dari sudur, qalb, fuad. Masuk lagi ke empat, saqab. Masuk lagi ke yang kelima, luban. Kalau sudah luban, nah, artinya sudah rindu sangat. Rindu ke Allah. Ya. Sampai di situ saja kita nggak ada hitung-hitungan, Pak. Ya. Nggak ada hitung-hitungan kita mau rugi, mau berapa ongkos kita datang menakib, berapa duit kita akan, nggak ada lagi itu. Saking rindunya kita ke Allah. Sampai nyenyak tidur pun kita korbankan. Ya. Ingin ketemu Allah, timbul kerinduan yang sangat. Ya. Perut lapar kita tahan, banyak kita berpuasa. Mata ngantuk kita tahan. Saking rindunya. Belum datang waktu sholat, kita sudah nongkrong, sudah kita siap-siap. Ya. Itu namanya kita sudah mulai ada kerinduan kita ke Allah. Ya. Nggak ada hitung-hitungan lagi. Ini kan kita ini kadang-kadang masih hitung-hitungan. Menakib berapa ongkosnya ke sana. Nah, kalau ikut menakib nanti kotak beredar pula, keluar duit pula. Nah, ini hitung-hitungan. Kalau sudah sampai ke sini, enggak ada hitung-hitungan lagi, Pak. Yang dinilai Allah. Ya udah. Nah, sampailah kepada sir. Nah, itu sudah sangat dalam. Masuk ke sir. Kalau sudah sampaikan nur, nah, itu sudah istilahnya kesadaran yang sangat tinggi. Ya. Sampailah kepada Anallah la ilaha illa ana, kata Allah ketika di lafaz ke-9. Dirimu sudah enggak ada, yang ada Allah. Nah, barulah kita ketemu Allah. Nah, ketemu Allah itu apa? Bukan seperti kita ketemu teman kita. Bertemu nur ma'rifat dengan nur iman. Tahu kita dengan Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, yang kau lihat Allah. Tak terlihat lagi yang lain. Kesadaran yang tinggi. Ya. Ini yang sudah, mereka yang sudah sampai ke makamnya. Fana fillah, baqa billah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi betul-betul peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk bagaimana kita supaya bisa ketemu dengan Allah. Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, liqa'a rabbi, bertemu dengan Allah, falyamal 'amalan shalih, hendaklah lakukan perbuatan yang baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Jangan persekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun juga. Perbuatan baik, perbuatan syariat, persekutukan itu kerja hakikat. Ya. Merasa kita yang tahu itu masih bersekutu. Merasa kita yang pintar masih bersekutu. Merasa kita ada saja itu masih bersekutu. Kata Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Jangan persekutukan Allah itu dengan satu apapun. Jangan gandengkan. Ya. Kalau menuju Allah, jangan gandengkan dengan pahala, jangan gandengkan dengan surga, enggak. Jangan gandengkan dan keberadaan diri kita, kepintaran kita, enggak ada. Kosong sekosong-kosongnya. Kenapa? Karena yang kita lihat hanya Allah. Makanya kata Surun Aulia, man nadhara syai'an walam yarallahu fi fanadhuru batin. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Tidak tembus. Ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu yang saya hormati. Keberadaan kita selaku hamba Allah itu tidak berdiri sendiri, Pak. Ya. Tidak seperti kita bikin meja.
Meja ini kita bikin. Beda. Kita bukan meja, meja bukan kita. Dua hal yang berbeda. Tapi Allah menciptakan hambanya, menciptakan makhluknya tidak seperti tukang bikin meja. Kalau tukang bikin meja, saya bilang tukang bukan meja, meja bukan tukang. Tapi bagaimana tamsilnya Allah menciptakan hambanya ini, menciptakan kita dengan Allah itu bagaimana Allah menciptakan kita ya? Menciptakan makhluknya inilah. Nah, coba lihat ya. Kita ini sekarang ini pakai baju yang berbeda-beda. Ada baju koko, ada baju kemeja, ada baju batik yang berwarna-warni. Ada yang putih, ada yang hitam, ada baju jaket dan lain sebagainya. Macam-macam kan bajunya. Jangan lihat model bajunya, lihatlah semua baju itu terbuat dari kain. Nah, jadi kain yang kita lihat, bukan bajunya lagi. Karena baju apapun yang kita pakai itu semuanya berasal dari kain, kan gitu. Satu tingkat kita lihat. Nah, hilangkan pandangan kita kepada bentuk baju. Tak lagi kita melihat ada baju koko, ada baju kemeja, ada baju jaket. Enggak lagi itu yang kita lihat kain. Nah, sekarang pandang kain. Kain itu tersulam dari benang. Ya. Dari benang. Semua kain itu dari benang. Nah, begitu kita memandang kain, terlihat benang. Kita enggak lagi terfokus melihat kainnya lagi, yang kita lihat benang. Benang disulam menjadi kain. Tapi benang itu dari apa? Dari kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang disulam menjadi kain. Oh, kalau begitu kita lihat kapas. Nah, kira-kira adanya benang itu terpisah enggak dengan kapas? Ya tidak, adanya benang justru dari kapas. Adanya kain terpisah enggak dari benang? Tidak terpisah, justru adanya kain dari benang. Kain itu terpisah enggak dengan model-model baju? Enggak. Model baju apapun ya itu kain gitu. Nah, jadi artinya kapas tidak berpisah dari benang, benang tidak berpisah dari kapas. Cuman karena wujudnya sudah berbeda, maka bukan disebut kapas lagi. Wujudnya sudah benang. Bukan kapas lagi. Cuman benang itu ya dari kapas. Kapas itulah. Di kapas itu merubah wujudnya menjadi benang. Padahal sebenarnya benang itu ya kapas itulah. Lalu setelah kita lihat benang, ada benang merah, ada benang hijau. Lalu si benang merubah wujud menjadi kain. Nah, jadi kain itu apa? Dari benang. Benang dari mana? Dari kapas. Ya kapas itulah sebenarnya kain itu. Gitu. Nah, setelah jadi kain, maka dijahit menjadi baju. Ada baju koko, baju piyama, baju jaket, segala macam bentuk. Pada kain itulah. Jadi melihat baju terlihat kain, melihat kain terlihat benang, memandang benang terlihat kapas. Jadi kapas itu sekarang sudah berwujud baju sekarang. Sebenarnya kapas itulah. Nah, jadi berarti apa? Baju itu tidak berpisah dari kapas. Cuman karena wujudnya berbeda, bukan kapas lagi namanya. Kain. Nah, kain itu sudah berubah wujud menjadi baju, gitu. Padahal sebenarnya itu benang kapas itulah. Nah, jadi begitu Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai kita berpahaman bahwa Allah itu jauh di sana itu. Kalau mau ketemu Allah kita ke Aqsa dulu, gitu. Ya, dari Aqsa kita baru naik ke langit, gitu. Jauh benar Pak. Paling Aqsa itu dikuasai Israel sekarang. Susah kita mau ke sana. Duitnya banyak pula. Lalu nggak ketemu Tuhan pula kita nanti. Nah, jadi itu. Jadi isyarat-isyarat. Maka saya bilang, ya Al-Quran itu penuh dengan petunjuk. Ya.
Nah, petunjuknya inilah yang perlu kita cari. Sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Kembali kepada Allah. Ya, karena tujuan awal kita dijadikan Allah ini untuk mengenalnya, untuk kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan atau misi utama manusia hidup di atas dunia ini adalah mengenal Allah. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Ya, nanti dulu ibadah. Kalau sudah kenal, nah baru ibadah. Ya. Jadi ibadah itu artinya setelah kita mengenalnya. Makanya Nabi itu ya mendakwahkan Islam ini ya di kota Mekah itu 13 tahun Pak untuk memperkenalkan Allah itu dulu. Belum ada kewajiban untuk ibadah. Ada. Mendakwakan supaya mengenal Allah dulu. Makanya saya bilang, rajinlah kita sholat 5 waktu, di awal waktu pasti bacaannya, sedekahnya banyak, haji sudah, umroh tiap bulan, bagus secara syariat. Tapi itu baru taat aturan namanya. Belum mengenal Allahnya. Gitu. Kalau ibarat Isra Mi'raj tadi baru sampai ke Aqsa, Pak. Belum naik ke langit. Kalau belum naik nggak ketemu Allah. Ketemunya aturan-aturan. Nah, setelah aturan-aturan, nah kita ingin ketemu yang bikin aturan itu. Maka perjalanannya naik ke langit, Mi'raj. Maka sholat itu adalah Mi'rajul Mu'minin. Mi'rajnya si al-mu'min. Si al-mu'min itu ruh kita. Jadi naiknya ruh kita gitu. Bukan naiknya tubuh. Naiknya ruh kita. Nah, naik ke mana? Nah, ke langit. Langit yang mana? Bagaimana cara naik? Nah, kalau naik itu berarti dari bawah ke atas. Kalau sudah di atas, tanda kita sudah enggak di bawah lagi. Kalau masih di bawah, tanda belum naik. Kan gitu, gaji lurusnya begitu. Ya. Pertanyaannya yang di bawah itu siapa? Yang di atas itu siapa? Yang di bawah disebut muhdas, yang di atas qadim. Kalau mi'raj artinya naik ke atas, dari bawah ke atas, dari muhdas naik kepada qadim. Kalau sudah di atas berarti kita tidak di bawah lagi. Artinya kalau sudah qadim tinggal muhdas. Kalau kita masih merasa kita yang sholat, kita yang puasa, itu belum naik, masih di bawah itulah. Nah, kalau sudah naik ke atas, naik ke qadim, hilang muhdas. Tak lagi merasa kita yang sholat. Makanya ada istilah sebahagian orang, kalau kamu sudah ma'rifat, kamu tidak boleh sholat lagi. Ya. Tapi ini kan bahasa hakikat, Pak, bukan bahasa syariat. Bahkan ini bahasa ma'rifat lah begitu. Artinya apa? Kalau kau sudah ma'rifat, kamu tidak boleh sholat. Maksudnya apa? Kamu tidak boleh mengaku kamu yang sholat. Bukan tidak mengerjakan sholat, bukan. Tetap saja mengerjakan sholat. Tapi tidak lagi merasa kita yang punya kuasa. Yang kuasa Allah. Tidak lagi merasa kita yang tahu. Yang tahu itu Allah. Tidak lagi merasa kita yang melihat. Yang melihat itu Allah. Begitu. Kalau masih merasa kita yang sholat, kita yang berdiri, kita yang baca ini dan itu, kita yang mengerti, kita yang tahu, itu masih di bawah itulah. Belum naik. Nah, makanya ada istilah tadi, kalau kamu sudah ma'rifat, kamu tidak boleh sholat. Nah, maksudnya kamu tidak boleh mengaku kamu yang sholat. Bukan tidak mengerjakan sholat. Kerja sholat tetap saja, Pak, namanya syariat. Ya, tapi dalam kita mengerjakan syariat, tidak lagi mengaku kita yang punya kuasa untuk sholat. Ya, bagaimana mungkin kita disebut kita yang sholat? Fasilitas yang kita pakai punya Allah semua. Kita berdiri dengan kodratnya Allah.
Kita punya keinginan untuk sholat itu iradatnya Allah. Kita bisa baca ini dan itu ilmunya Allah. Kita datang dari rumah ke masjid, melihat mata kita, itu basarnya Allah. Mendengar telinga kita ada azan, itu samanya Allah. Yang punya kamu mana? Kok kamu merasa kamu yang sholat? Fasilitas semuanya milik Allah semua. Ya, dan maka oleh karena itu, ya sekali lagi saya ingin pertegas, apa istilah kalau kamu sudah ma'rifat kamu tidak boleh sholat, maksudnya bukan tidak mengerjakan sholat, tidak boleh mengaku kamu yang sholat gitu. Sebab kalau masih mengaku kamu yang sholat ya belum ma'rifat namanya gitu ya, masih di syariat itulah ya. Saya kira itu Bapak Ibu ya, mungkin masih banyak sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil atau petunjuk yang bisa kita ikuti, yang kita bisa petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Nah, tetapi mungkin waktu tidak memungkinkan untuk kita jelaskan secara keseluruhan. Ya, saya tahu itu nasinya sudah disiapkan, takut dingin nanti. Nah, ya. Oleh karena itu saya cukupkan demikian. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang ditunjukkan oleh Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Sehingga betul-betul kita bisa wusul kepada Allah dengan sempurna. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja. Terima kasih. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila Alhamdulillah. Salli ala Nabi Muhammadin wa ala wasallim taslima. Allahumma salli ala Nabi Hasimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala Nabi Hasimi Muhammadin wa ala alihi wasallim
تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.